ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Ini mengundang salah satu pendengar kita Ustadz yang ada di Malaysia menanyakan bahwa apa hukumnya seorang laki-laki menggunakan celana di atas mata kaki, namun celananya ketat sehingga kadang tidak enak untuk dilihat. Jazakallah khair Ustadz dari Ummu Ruqayyah di Malaysia. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, aurat itu ada yang sifatnya nampak, tembus pandang. Dia pakai celana nggak ketat, longgar, tapi celananya tembus pandang, kelihatan apa yang ada di dalam. Ini tidak dibenarkan. Begitu juga seseorang yang pakai celana, yang celana itu berbentuk dari depannya dan belakangnya. Ya, dan ini seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ada wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang. Faham? Nah, kenapa di sini Rasulullah menyebutkan kaum wanita? Karena memang kebanyakan kaum wanita yang berpakaian demikian. Benar. Nah, ketika laki-laki aurat nggak kemaluannya? Aurat kan? Tetapi juga berbentuk sebagaimana berbentuknya wanita auratnya dia. Hukumnya sama atau tidak? Sama. Hukumnya sama karena sama-sama memunculkan aurat. Maka ya pilihlah celana-celana yang tidak terlalu ketat ya sampai berbentuk kemaluannya, berbentuk duburnya dan lain sebagainya. Ya seperti yang disampaikan oleh penanya, tidak enak dipandang. Ya memang demikian kondisi dan keadaannya. Ya jangan dia hanya memperhatikan tidak isbalnya saja, tapi dia juga tidak memperhatikan untuk memakai celana yang lebih sopan yang tidak membentuk auratnya. Wallahu a'lam. Bukan berarti kita mengatakan nggak boleh pakai celana, harus kemana-mana pakai jubah. Kita nggak mengatakan demikian. Tapi kita katakan carilah celana yang longgar. Dari 018264 sekian-sekian, Ustadz, bagaimana jika seseorang bertanya pada kita, apakah antum pernah melakukan dosa ini atau itu? Misalnya, apakah antum juga pernah suka dengar musik dan semisalnya? Nah, di saat seperti ini, apakah kita boleh membuka aib kita dengan mengatakan bahwa kita juga pernah jatuh dalam dosa itu? Dan bagaimana Ustadz harus kita kerjakan? Dalam sebuah hadis ya terjadi diskusi antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang mana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam ketika dihujahi oleh Nabi Musa sebab dikeluarkannya Nabi Adam dari surga, yaitu beliau melakukan sesuatu pelanggaran yang dilarang oleh Allah mendekati pohon yang ada di dalam surga tersebut. Dan Nabi Adam alaihissalam beliau mengatakan ini sudah menjadi takdirnya Allah. Ya. Nah di sini ya Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan apa yang telah beliau lakukan. Ya. Di sini ada maslahat yang diinginkan. Yang pertama, Nabi Adam beliau sudah menyesali apa yang beliau lakukan tadi. Ya mungkin bisa menjadi ibrah buat orang lain. Namun ketika seseorang menceritakan dosa dan maksiat apa yang telah dilakukan dahulu kemudian telah ditutup oleh Allah, yang kemudian itu ada maslahat, ya mesti menjadi ibrah buat orang lain. Orang yang sudah mulai bermusik-musik dan lain sebagainya, akhi, saya tuh sudah mabuk sama musik, udah nggak ada kebahagiaan saya di situ, nggak ada ketenangan saya di situ. Bahkan justru kehancuran demi kehancuran yang saya dapatkan. Nah ketika dia mencerita untuk menjelekkan musik tersebut, dan jangan sampai Anda terjatuh, ya makanya dia ada maslahat memberikan ibrah dan pelajaran buat orang lain. Tapi kalau sebenarnya wah saya juga ada zaman itu kayak gitu dulu, nggak ada maslahatnya di sini. Apa masalah dia cerita? Ya tapi ketika dia maslahat cerita menyebutkan hal tersebut, memberikan pelajaran kepada orang lain, ya ada maslahatnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada masalah, cuma cerita membuka aib apa yang telah Allah tutup, maka ini nggak dibenarkan. Dan juga orang yang bertanya, ngapain juga dia tanya-tanya dari hal yang seperti itu, kan begitu. Makanya di sana para ulama ketika membahas tentang orang yang dia berzina, ya dia sembunyi dalam berzina, mana yang lebih afdal buat dia? Apakah dia melaporkan ke apa yang telah dia lakukan,
atau dia sembunyikan antara dia dengan Allah, dia bertobat, maka hukum asalnya dia menyembunyikan hal tersebut. Antara dia dengan Allah, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dilakukan. Karena ketika dosa itu dia laporkan, berarti ada beberapa orang yang akan mengetahui dosa yang dilakukan. Sehingga maksud daripada permasalahan ini, semakin tidak ada orang yang mengetahui seseorang berbuat dosa, maka itu akan semakin lebih baik. Karena kenapa? Karena dia berbuat dosa berarti dia sedang melanggar daripada aturan Allah. Nah, ketika seseorang menceritakan dosa yang dilakukan, berarti dia telah menceritakan sesuatu yang bentuknya dia melanggar aturan Allah di bumi Allah Subhanahu wa taala, di kerajaan Allah. Ya, sehingga hukum asalnya itu ditutup. Tapi kecuali ada maslahat, tidak ada masalah.